pagi. Welcome to MRO Indonesia Virtual Expo. Kita sangat bangga dan juga senang banget bisa jadi bagian dari MRO Indonesia Virtual, terutama bisa jadi moderator hari ini. So, let me introduce myself. Saya Teresia, tim dari Event 360 Indonesia, yang hari ini akan coba membantu sesi kali ini untuk jadi moderator. Nah, sesuai dengan judulnya, topik hari ini itu kita akan membahas lebih ke human resource atau soft skill-nya nih. Jadi nggak cuman kita ngomongin teknik-tekniknya aja, tapi gimana cara kita mengelola si sumber daya manusianya, which is very important in many industries, yaitu tim profiling, unleash your power team. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber kita dari psikolog kantor, Ibu Amanda Cahaya. She is a very capable dan berpengalaman di HR practitioner. Nah, kita langsung aja kenalan sama Ibu Amanda. Oke, thank you Tere. Hai. Saya manggilnya Mbak Tere atau Tere aja nggak Iya, apa-apa nih? boleh. Tere boleh, Bu. Oke, Oke. jadi coba Bu, boleh nggak kita ceritain atau dapat sharing dikit nih, kenapa Bu Manda background-nya dari mana, terus kenapa bisa nyemplung atau terjun ke HR, which is a very hard division ya, kalau di company itu adalah divisi yang rumit gitu, karena harus mengerti perasaan dari Mhm. SDM-nya, harus bisa mengelola, karena setiap kalau barang kan gampang ya dioperasiin ya Hmm, Bu, tapi kalau manusia kan punya akal budi dan perasaan. Kenapa bisa milih HR? iya. Wah, pertanyaannya bagus ya. Akal, budi, dan perasaan gitu ya. Wah, Oke. Jadi, sebagaimana kita tahu, bisnis nggak mungkin berjalan tanpa ada orang di baliknya. Bisnis betul. semodern apapun, mau dia sudah memakai robotik atau semodern apapun dan teknologi semaju apapun, pasti always a man behind it gitu ya. Jadi, kenapa saya pengen ke areanya HR, karena dimanapun kita berada, dunia ini selama masih ada manusia, pasti manusia itu juga selalu ada di balik industri apapun. Makanya pilihnya, areanya HR karena sepertinya, perubahan bisnis, perubahan teknologi apapun, pokoknya masih tetap diperluin manusia, jadi yang biarkannya long term gitu ya, jadi saya ambilnya HR gitu. Oke. Nah, dari background-nya berarti kan Ibu udah lama ya di HR, Bu. Nah, dengan topik kita hari ini tim profiling. Nah, tim profiling itu tuh aku sebagai orang awam yang bukan ada di bidang HR, kira-kira tim profiling itu adalah proses sebelum saat rekrutmen Bu. Jadi kita memilih tim nih, kita harus pilih yang kayak gimana profilnya, atau tiba-tiba ini udah ada timnya, orangnya 10 orang. Nah, gimana cara kita melihat profil dia dan meletak si individu ini ke posisi yang tepat gitu. Iya, oke, very good question. Jadi memang, tim profiling ini bisa kita lakukan even pada saat, proses rekrutmen. Jadi ini ada proses tesnya tersendiri nih ya. Nanti kita akan kenalan sama tesnya, tes apa. Nah, tes ini biasanya diaplikasikan oleh, background psikologi, terus kemudian untuk mapping kira-kira secara tipikal orang ini, cocoknya pekerjaan seperti apa, behind the desk kah, atau operational duty, atau yang orang lapangan, atau yang marketing, atau gimana gitu ya. Mhm. Atau kita bisa cocokin juga, misalnya kita punya suatu job description. Nah, kita punya, tugas dan kewajiban dari posisi ini apa, dari tugas kewajiban itu kita bisa profiling nih, dari profilingnya ini kira-kira kita butuhkan profil orang yang seperti apa. Nah, itu kita bisa pakai saat rekrutmen ataupun saat penempatan orang, saat kita mau penggabungan atau memutasi seseorang di tiap departemen, misalnya seperti itu. Oke, kira-kira kayak udah mulai ngerti nih ya. Nah, gimana kalau kita langsung aja Bu, biar the stage is yours. Oke, thank you Tere. Tadi kita sudah dibahas tentang background-nya, memang saya dari awal itu background-nya dari, konsultan bisnis and HR. Jadi itu di JMA Performance Consulting, kemudian saya menjadi OD and Talent Management Manager di Lotte Mart, terus kemudian former Home Office People Development Manager di Body Shop, tentu pada tahu Body Shop ya, atau, kalau yang ini mungkin peserta laki-laki mungkin nggak familiar ya, kalau peserta perempuan mungkin familiar.
Terus kemudian saya juga pindah ke Aksa Services Indonesia, kemudian di sana sebagai Culture Engagement and Diversity Senior Manager, kemudian mutasi ke Departemen Talent Management, Employer Brand, masih dalam posisi yang sama sebagai Senior Manager gitu. Background-nya psikologi dari Paramadina dan juga dari Gunadarma. Di sini saya tampilin email juga kalau misalnya ada teman-teman yang mau follow up konsultasi atau apa, nanti bisa keep in touch with me di psikologkantor@gmail.com ya. Oke, next selanjutnya kita akan masuk mengenai tim profiling nih ya. Pembahasan kita hari ini apa aja? Nah, kira-kira kita mulai dari iceberg konsep. Kemudian kita bakal menyelami lebih dalam lagi tentang untuk mengetahui satu persatu orang dalam tim melalui alat tes yang namanya DSC. Kemudian kita ada case study kelompok nih. Nanti teman-teman yang jadi peserta hari ini bisa ikutan untuk membahas bersama saya. Terus kemudian kita juga bisa bangun tim yang efektif sama excellent plan untuk power team. Nah, ini bisa take away keynotes nih buat teman-teman yang jadi peserta hari ini. Nanti bisa diaplikasikan buat timnya di departemen masing-masing. Oke, iceberg concept sebagaimana kita tahu, setiap individu tuh terpadu dari ada skill, ada knowledge, ada trait, ada atribut yang kita bilangnya trait, value, sama self image ataupun motivation dari setiap orang gitu ya. Nah, yang kelihatan dari luar itu biasanya hanya skill sama knowledge-nya aja gitu. Hanya kita taunya, oh dia ini expert soal finance, dia ini expert banget soal technical gitu ya. Tapi kita nggak bisa tahu what's beneath gitu, apa yang ada di bawahnya. Apa sih traits-nya, apa values-nya, ataupun self image-nya. Nah, dalam konsep gunung es ini kita juga harus tahu bahwa bicara tentang skill, contohnya ada interpersonal skill nih. Sebagai leader, kalau kita udah punya tim atau kita sebagai bagian dari tim, kita harus bisa menciptakan dan memelihara hubungan yang efektif dengan individu dalam kelompok ataupun dalam organisasi kita tentunya. Terus knowledge, nah knowledge ini kita bisa gunain untuk kita memastikan bahwa kita mengetahui atau memperoleh informasi berbasis data. Jadi nggak cuman asumsi ya, tapi berdasarkan data. Terus, nah yang di bawah gunung es ini yang tidak cenderung terlihat atau mesti digali dulu nih baru kelihatan, itu ada values ya, hal yang dianggap penting. Misalnya orang yang menganggap tinggi kejujuran, jadi dia always saying truth, dia dia nggak pernah bohong gitu ya, bahkan saat interview ngomong apa adanya gitu ya. Itu terkait dengan values orang tersebut. Nah, kemudian ada lagi traits atau sifat dari individu. Nah, sifat ini relatif karakteristik tahan lama, long term, jadi nggak bisa berubah dalam sekejap. Mengapa dan bagaimana individu berperilaku tertentu. Contohnya pengendalian diri saat dia under stress, dia bagaimana. Kemudian berpikir dengan big picture, dia biasa melihat hanya dengan konsep besarnya, nggak melihat detail, misalnya seperti itu. Nah, motif-motif ini adalah faktor psikologis yang mendorong perilaku individu, seperti latar belakang kebutuhan Maslow. Misalnya, latar belakang yang paling bawah dari segitiga yang paling bawah, kebutuhan yang paling bawah fisiologis. Misalnya, dia butuh untuk kebersihan, dia butuh untuk makan, dia butuh untuk minum gitu ya, sebelum bisa naik ke layer berikutnya. Itu untuk terkait dengan motif. Kemudian self image adalah bagaimana cara individu atau kita sendiri melihat diri kita. Misalnya, seseorang memandang dirinya sebagai public speaker, berarti ia akan berani dan bicara depan umum gitu, karena dia menganggap dirinya sebagai public speaker, contohnya seperti itu. Ini terkait dengan konsep gunung es bahwa, setiap individu ada yang terlihat sama kita, ada yang nggak kelihatan gitu ya. Kita bicara dengan konsep gunung es kurang lebih seperti ini kalau dikaitkan dengan individu secara umum. Nah, kemudian kalau kita bicara dengan tim profilingnya, kita harus juga mengenal dalam satu tim kita juga harus mengenal satu sama lain dong ya. Misalnya tim kita terdiri 2 orang atau 3 orang gitu ya, kita nggak mungkin cuma kenal si A aja, nggak mungkin kenal si B aja, tapi kita harus benar-benar kenal A dan B, dengan baik gitu ya. Gimana cara kenalnya? Nah, salah satu caranya adalah dengan DISC. Oke, nah ini adalah overview DISC model. Jadi ada 4 tipe ya. Di sini ada dominance, influence, conscience atau conscience, conscientiousness, kemudian ada steadiness ya. Nah, kemudian kalau C ini juga bisa disebut compliance. Umumnya yang disebutnya adalah compliance. Sumbernya saya dari Everything DISC Workplace. Nah, tiap karakter ini, tiap 4 area ini memiliki karakter masing-masing. Misalnya dominance. Orang yang dominance itu bicaranya cenderung langsung, to the point, tegas, dan dia berkeinginan kuat. Orangnya teguh pendirian.
dan cenderung memaksa, cenderung mendorong, forceful ya, dan dia berorientasi pada hasil. Jadi kalau punya janji sama rekan seperti ini, oke, kamu bisa kasih ke saya laporannya kapan, tanggal berapa, bagaimana gitu ya. Dia inginnya pada tanggal tersebut ya udah terpenuhi hasilnya, laporannya beneran ada, jangan sampai lewat dari jadwal. Nah, kemudian orang yang influence ini orangnya cenderung outgoing, lebih santai, lebih rileks ya, entusias orangnya, optimis, jadi, tipe-tipe orang yang seperti motivator gitu ya, terus kemudian semangat dan selalu ceria gitu. Pokoknya kalau dia masuk ruangan terasa aromanya beda gitu ya, aromanya, iklimnya beda. Oke, terus kemudian ada orang yang, conscientiousness atau compliance ya, kayak saya akan sebutnya compliance di sini. Jadi dia tipikal orang yang lebih analytical. Nah, biasanya orangnya lebih detail, lebih teliti, biasanya dia orangnya juga precise, jadi data tepat banget gitu ya. Jadi misalnya, oke saya punya uang 100.000 hari ini, saya akan habiskan untuk apa? Nah, dia akan catat semuanya secara detail. Oke, saya 50.000 untuk taksi, 25.000 misalnya untuk uang makan, 25.000 lagi untuk yang lain misalnya seperti itu. Jadi benar-benar precise data semua tercatat dengan baik untuk tipe orang compliance ini. Dan dia cenderung orangnya private ya, apa-apa, masih disimpan sendiri, agak tertutup. Kemudian orang ini juga sistematis, dia segala sesuatunya runtut, jadi ada SOP-nya nih gitu. Nah, kemudian ada tipe steadiness. Nah, steadiness ini tipenya cenderung, datar mungkin bisa dibilang, tapi orangnya juga sangat sabar, rendah hati gitu ya, dan cenderung, ada strategi juga gitu modelnya. Oke, kita lanjut tipe berikutnya. Kita akan mendalami nih tipe dominans itu seperti apa ya. Dominans itu ciri umumnya ya kayak yang tadi saya sampaikan di depan, orangnya langsung, kalau ngomong sama dia tegas, nggak pakai neko-neko, nggak usah pakai libet-libet ya. Rasa egonya cukup tinggi untuk tipe dominans ini, tapi dia juga seorang pemecah masalah. Orangnya bold ya, berani mengambil resiko dan dia akan cenderung mendorong diri sendiri, self starter orangnya. Jadi dia nggak perlu tuh namanya dia harus didorong-dorong sama orang, "Ayo kamu bisa," nggak perlu. Karena dia yakin, "Oh saya bisa, oh saya bisa lakukan ini, saya bisa selesaikan ini." Tipenya seperti itu. Nah, dia juga tipe orang yang pengatur utama, dia menghargai waktu, kemudian dia juga tipe inovatif, dia punya banyak ide. Nah, tetapi dia juga memiliki tentunya beberapa kelemahan, misalnya dia memiliki, kewenangan atau dia memiliki rasa otoritas atau pengaturan dalam kelompok ya. Sikapnya juga argumentatif, setiap ada yang memberikan ide, dia akan cenderung argumentatif. Seperti apa, bagaimana, kenapa, kayak gitu. Kemudian ia menolak rutinitas, nggak mau sesuatu hal yang gitu aja, sama aja, makanya orangnya inovatif, dia selalu mencari ide baru. Dan dia cenderung mengerjakan banyak hal pada saat bersamaan. Bisa jadi orangnya model multitasking. Di saat yang bersamaan, dia mungkin sedang, mengerjakan report, di saat yang bersamaan dia juga sambil mikirin inovasi, misalnya seperti itu. Nah, ketakutan terbesar dia adalah saat dia kehilangan kontrol, saat dia tidak menguasai pekerjaannya, saat dia tidak menguasai areanya. Itu adalah, biggest fear-nya ya. Kita masuk ke tipe yang kedua, adalah influence ya. Nah, kalau tipe influence ini orangnya antusias, percaya diri, optimis, persuasif. Dia tipikal orang yang, kalau diajak bicara tuh, talk aktif gitu ya orangnya, terus kemudian impulsif dan emosional. Kemudian dia bawa good point untuk tim adalah sebagai orang yang problem solver yang kreatif gitu. Jadi kalau kita punya masalah, dia juga bisa bantu solving tapi dengan cara yang kreatif gitu. Jadi bukan cara yang, udah ada bakunya, bisa jadi out of the box modelnya kayak gitu. Dia ada penggugah semangat yang baik. Kalau tim sport tuh istilahnya dia kayak cheerleader-nya gitu ya, yang penyemangat tim, yang ngedorong tim gitu ya. Dia memotivasi orang lain, punya selera humor yang positif, terus dia juga bisa menengahi konflik antara A sama B, misalnya ada yang berantem gitu ya. Wah, dia bisa posisi tengah nih, bantuin nih, A maunya apa, B maunya apa, oke jalan tengahnya begini, dia bisa bantu seperti itu. Jadi, good point-nya dia tuh seperti itu, membawa damai gitu ya untuk tim. Nah, kemungkinan kelemahannya adalah karena dia tipe orang yang optimis, persuasif gitu ya, dia mungkin mencari popularitas dari hasil kerja nyata. Kalau tadi dominan tipe orang yang result oriented, kalau dia lebih kayak, "Aduh, kalau gue dikenal nggak ya sama tim finance udah kenal gue belum ya? Aduh gue mungkin perlu, interaksi lagi nih sama dia." Mungkin seperti itu bisa jadi, dia lebih mencari
popularitas, lebih mencari teman sebanyak-banyaknya dibandingkan mengerjakan, pekerjaannya. Kadang-kadang mungkin seperti itu. Sehingga ia bisa jadi kurang memperhatikan terhadap detail, jadi bisa jadi orangnya kurang detail dan terlalu banyak menggunakan bahasa tubuh, kemudian mendengar hanya bagian kesukaannya. Jadi kalau misalnya, kita memberikan rekan seperti ini memberikan sebuah kritik, bisa jadi dia nggak terlalu mendengarkan gitu, karena dia hanya mendengar area yang dia suka aja. Misalnya kita bilang, "Oh kamu tuh orangnya, positif ya, ceria banget, tapi kadang-kadang terlalu aktif, jadi orang lain bingung." Misalnya kita bilang gitu. Negatif poinnya adalah orang lain bingung, tapi dia nggak dengar itu, yang dia dengar adalah dia sebagai orang yang aktif, ceria banget, gitu. Kemudian ketakutan terbesarnya juga ada nih, penolakan penolakan dan kehilangan pengaruh ataupun tidak disetujui. Kalau misalnya dia sebagai orang, sales misalnya, dia bawa proposal ke customer, terus kemudian ditolak. Nah, itu dia paling takut menghadapi penolakan, gitu. Kemudian steadiness. Nah, steadiness ini dia tipikal orangnya secara umum adalah team player, dia pendengar yang baik, kemudian dia stabil, dapat diprediksi, dia memahami orang lain dan juga sifatnya bersahabat. Ia dapat dipercaya dan diandalkan, dia juga sebagai anggota tim yang loyal, taat peraturan, ya, pendengar yang baik, sabar, dan bisa mendamaikan konflik. Agak mirip dengan yang tadi influence, tapi dia lebih mendamaikan konflik. Jadi benar-benar calming to side gitu. Jadi benar-benar menenangkan dulu kedua sisi, mendamaikan kedua sisi. Nah, dia juga memiliki beberapa kelemahan, misalnya ia tidak suka perubahan, butuh waktu lama untuk berubah, ia cenderung menyimpan dendam, kalau sakit hati atau ada sensitif pada kritik juga, dan ia juga sulit menentukan prioritas. Selain itu, ia juga memiliki ketakutan terbesar, biggest fear-nya adalah kehilangan rasa aman, kehilangan situasi yang sudah dia kenal, kehilangan stabilitas, atau ia takut menyakiti orang lain, dan dia takut mengecewakan orang lain. Oke. Nah, kemudian ada conscientiousness atau compliance. Nah, ciri umumnya adalah tipikal orang ini orangnya akurat, analitis, cermat, hati-hati, ia penemu fakta, memiliki standar kerja yang tinggi, dan juga sistematis. Secara umum dia bisa membawa nilai plus untuk tim sebagai dengan perspektif yang realistis, sesuai data, faktual gitu ya. Kemudian ia juga rajin dan hati-hati. Dia juga memastikan segala sesuatunya tuntas, selesai. Kemudian ia bisa menggambarkan situasi, mengumpulkan data-data, ia bisa mengkritisi ataupun menguji informasi yang ia dapatkan. Jadi ia tidak cenderung percaya, kalau misalnya ngobrol sama teman ada yang gibah gitu ya, dia nggak langsung percaya apa yang, gibah atau informasi atau gosip yang ia dapatkan, ia juga akan menguji kebenarannya gitu ya. Jadi nggak langsung percaya orangnya. Kemudian ia juga akan, memiliki beberapa kelemahan, misalnya ia butuh batasan yang jelas, need boundaries yang jelas gitu, antara area kerja saya sampai mana ke mana nih, tugas saya harusnya sampai mana, seperti itu. Kemudian ia terikat pada prosedur dan metode, jadi harus ada SOP yang strict, ada rules yang jelas untuk setiap pekerjaannya. Ia sangat detail, tidak mengungkapkan perasaan, cenderung menyimpan perasaannya, dan ia cenderung menerima, tipikal orang yang, "Oh ya udah," gitu ya. Kalau misalnya disuruh, "Oke kamu kerjain yang ini, laporan 10, selesaiin 5 hari lagi." Oh ya udah iya, tanpa harus, eee, mencoba nego misalnya kayak gitu. Tapi ya taat pada peraturan, jadi udah dia ikut apa yang kata atasannya. Kemudian ada ketakutan terbesar. Ketakutan terbesarnya ia adalah saat ia dikritik ataupun membuat kesalahan. Nah, gimana sih cara kita komunikasi dengan setiap, tipe ini gitu ya? Misalnya tipe dominance nih. Nah, kalau kamu mau ketemu sama orang yang tipe dominance, sebaiknya bicaralah dengan singkat, membawa data, secara langsung, tanyakan apa, bukan bagaimana. Jadi kalau misalnya kamu punya permasalahan, kita punya permasalahan, kita mau berhadapan dengan orang dominans. "Oke, saya punya permasalahan begini, tapi saya udah punya alternatif solusi nih ya." Jadi suggest apa solusi yang udah kita punya dan minta bantuan untuk memutuskan. Nah, itu bisa tuh untuk menghadapi dengan orang dominans. Jadi kita udah punya alternatif solusi. Jangan tanyakan, "Terus saya harus bagaimana?" Enggak, tapi katakan, "Saya punya alternatif solusi A, B, dan C. Jalan mana yang kira-kira harus saya ambil?" Nah, itulah saat kita berhadapan dengan orang dominans. Kemudian saat bertemu dengan orang influence ya, saat bertemu dengan orang influence, kita bisa membangun dengan menciptakan, hubungan yang ramah, friend zone gitu ya. Terus kemudian memberikan kesempatan untuk, verbalization, memberikan ide, terus membantu untuk sharing testimonial dari, ide-ide satu sama lain.
Kemudian kita juga bisa membuatkan, insentif ataupun deretan tugasnya seperti apa secara tertulis. Nah, kalau bertemu dengan orang compliance, kita harus memiliki data yang akurat. Jadi sebutin nih, kita punya ide A, B, D, C. Nah, tapi apa sih kelebihan atau kekurangan setiap ide-ide tersebut gitu ya. A, B, sama C bagusnya apa, kekurangannya apa, plus minusnya bagaimana. Kemudian kita juga bisa lihat, kasih rekomendasi yang berupa sistematis, berupa data kalau dengan orang C. Kemudian terkait dengan orang S atau steadiness, biasanya kita menciptakan situasi yang lebih ya kenal, jangan ajak diskusi di kafe, tapi ajak diskusinya yang memang di area kerja gitu ya. Karena dia cenderung, lebih nyaman dengan area yang sudah ia kenal. Jadi diskusi di area kerjanya, bicara tentang pekerjaan diklarifikasi. Kalau kamu bicarain tentang ide-ide, pelatihan, ya udah dengan tata cara yang polite gitu, ngomongnya juga harus pelan-pelan karena, dia perlu memperhatikan, dengan seksama gitu. Nah, sejauh ini itu tadi tipe yang DSC. Di sini saya mau kasih contoh case study kelompok. Sorry sebentar. Oke. Ya case study kelompok, misalnya kalau dari yang tadi kan kita udah pelajarin nih, tentu peserta, Bapak Ibu, teman-teman hari ini sudah memperkirakan nih, kira-kira saya tipe yang mana ya gitu ya, tipe DSC yang mana. Boleh diketik dulu di chat mungkin, nanti Mbak Tere bisa lihat, mungkin siapa tahu udah ada yang chat, saya tipe yang mana nih kira-kira, apakah D, apakah S, atau I, ataukah C gitu ya, tulis aja di chat, kira-kira saya tipe yang mana gitu ya. Kalau udah ada yang masuk mungkin Mbak Tere boleh tolong bacain, ada yang masuk nggak tipe-tipenya apa tuh kira-kira? Oke, kalau ini belum ada yang masuk, tapi kalau aku kayaknya aku tuh I, Bu. Iya, Heeh. oke. Tapi mungkin nggak sih kalau misalnya orang itu kayak aku I, tapi kayaknya gue juga S deh gitu. Mhm. Mungkin nggak Bu? Kalau ada kayak kayak apa ya, mix ya, gabungan gitu. Betul, iya betul. Jadi memang sangat mungkin, tapi balik lagi, persentasenya seberapa besar gitu ya. Jadi, bisa jadi Mbak Tere nih I sama S, IS gitu ya tipikalnya. Nah, kalau tipikal IS ini, dia dilihat lagi mana yang dominan, I-nya kah atau S-nya. Jadi memang ada perpaduan antara I sama S. Ada juga yang memang pure I, ada, tapi ada juga yang perpaduan. Jadi memang tipikal, personality tiap orang tuh beragam, bisa beda-beda dan bisa juga dengan situasi yang berbeda jadi berbeda juga. Jadi tergantung situasi kondisi juga mempengaruhi gitu Mbak Tere. Oh, baik. Jadi Mbak Jadinya Tere kemungkinan I nih ya? kayaknya sih, tapi uh, kalau misalnya DISC itu bedanya sama yang kayak orang-orang kemarin tuh heboh yang INFJ atau INFT itu apa bedanya tuh, Bu? INFJ kayaknya, beda sebutannya sih, tapi secara kalau kita selamin dalam Mm-mm. mungkin ada mirip-miripnya Oke. gitu. Kira ini kita Oke, next yuk. kita next dulu. Jadi misalnya kayak tadi nih Mbak Tere bilang, Mbak Tere di I misalnya ya, ini salah satu Mm-mm. contoh hasil departemen untuk tim nih. Timnya misalnya ada 4 orang. Ternyata Mm-mm. ada orang yang dari S, ada yang C, dan ada yang I. Nah, ini perpaduan ini itu akan membentuk budaya kerja timnya. Itulah mengapa kita sebutnya tim profiling nih. Kita berangkat dari profiling individu, kemudian masuk ke profiling tim. Nah, di sini yang saya masukin memang C, S sama I. Dia bisa jadi C ini mungkin ada yang pure C, bisa juga perpaduan C sama S misalnya. Yang S Mm-mm. ini bisa jadi dia perpaduan dengan dominance tapi atau lebih banyaknya S-nya. Yang I ini bisa jadi dia pure I atau perpaduan dengan D, misalnya seperti itu. Tapi yang saya taruh di sini adalah hasil assessment yang secara persentasenya lebih banyak gitu dari hasil assessmentnya dia. Nah, kalau kita pahami dengan kelompok yang tadi, kita mau lihat nih dia tipikal orang yang influence, karakternya kan mereka sangat ramah, prioritaskan bekerja dengan cara kolaboratif, terus kemudian dia tipikal teamwork lah ya, team player gitu, terus kemudian dia lebih mudah bergaul. Untuk bekerja dengan lebih efektif dengan tipikal orang yang I, kita harus beritahu mereka bahwa kita menghargai kerjasama timnya. Terus kemudian bicaralah saat kita khawatir tentang bagaimana rencananya yang ia punya mungkin impact ke orang lain. Kemudian kita juga bisa kenali nilai antusiasme dan energi levelnya mereka. Jadi dia bisa kelihatan nih saat dia sangat efektif, sangat apa namanya motivasi tinggi banget, antusias, kita bisa lihat. Tapi saat dia lagi merasa tidak semangat, kita juga bisa lihat.
Kemudian ketika ada masalah yang perlu dipecahkan, pastikan kendalikan optimis kita dengan mempertimbangkan semua masalah potensial. Tunjukkan kepada tipikal orang influence ini bahwa kita terbuka akan solusi-solusinya yang kreatif karena mereka punya solusi yang cenderung out of the box. Kemudian ketika keadaan menjadi tegang sama yang tipikal I, kan bisa jadi nih misal ada konflik gitu ya dengan tipikal I. Nah, kita harus akui dulu perasaannya. Itu setiap orang itu penting, bahwa perasaan dia pun penting dan hindarilah menyembunyikan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya dia punya kebutuhan tersendiri, itu bisa disampaikan ke dalam tim. Ini kalau kita menghadapi tipikal orang influence di dalam tim kita. Nah, hal yang memotivasinya secara umum adalah sanjungan, pujian, popularitas, penerimaan. Terus ada orang lain yang bersedia membantunya untuk menangani data atau detail. Situasi ideal untuk orang I ini biasanya yang praktis, less konflik, dia bebas dari kontrol dan detail. Dia tipikal orang yang kreatif, jadi maunya bisa mengekspresikan ide. Nah, untuk tipikal, rencana komunikasi dengan gaya I ini karakteristiknya adalah kita harus peduli dengan penerimaan dan penampilan, mencari situasi dan orang-orang yang antusias dengannya. Jadi dengan karakteristik seperti ini, maka yang bisa kita lakukan adalah kita menunjukkan bahwa kita mengagumi mereka, menyukai mereka, kita bisa bertindak optimis dan menciptakan lingkungan yang bersemangat. Kita mendukung perasaannya dan kita juga tidak ingin memberikan dia rincian tugas yang terlalu detail. Jadi dia bisa fokus pada gambaran besar. Biasanya orang seperti ini perlu divariasikan rutinitasnya supaya nggak itu-itu aja, nggak terlalu monoton gitu ya untuk dia. Nah, kemudian kita perlu tahu nih, kalau tadi tipikalnya dari grup tadi ada I, C, dan S, kemudian ada S-nya ini tipikalnya adalah menghargai kerjasama dan interaksi yang bersahabat, kemudian bisa mempengaruhi hubungan dengan orang lain, dia memprioritaskan juga kolaborasi dan keharmonisan kelompok. Jadi untuk bekerja efektif dengan orang ini, kita harus bisa saling sharing apa sih what we have in mind untuk benar-benar kita tahu bagaimana pendapat mereka, dengarkan juga pendapatnya. Jadi kalau misal dalam ide dalam sebuah meeting, dengarkan masukan dari setiap anggota, pastikan jangan sampai tertinggal. Karena kita perlu memastikan dia, bisa menyampaikan ide-idenya, mendorong dia untuk keluar dari zona nyaman, tapi menghadapi tantangan baru, tapi secara perlahan, step by step. Kemudian kalau ada masalah sama orang S gimana? Kalau ada orang masalah dengan orang S, ya udah kita coba kasih deadline, kita kapan harus menyelesaikannya. Karena kita perlu deadline untuk, tipikal dengan orang S, karena orangnya cenderung, apa ya, bukan tipe yang self starter, jadi kita harus menentukan waktunya. Kemudian kalau bergabung dengan orang S, tapi kemudian dia, ada konflik nih dengan orang lain, misalnya tipe S punya konflik dengan tipe D, atau tipe S punya konflik dengan tipe C. Saat kita berhadapan dengan tipe S ini, pastikan suara kita tuh, terdengar secara langsung, tanpa diam-diam. Jadi nggak bisa kita beranggapan bahwa dia bisa mengerti body language kita, body gesture, nggak bisa. Tapi kita harus sampaikan, "Oke, saya punya masalah di sini. Saya ingin kamu menyerahkan laporan lebih tepat waktu," misalnya seperti itu. Jadi sampaikan secara detail. Kemudian ekspresikan juga bahwa kita peduli nih dengan perasaannya mereka dan apa sih, yang dia inginkan gitu ya. Kita harus encourage mereka untuk bicara, karena biasanya tipe S ini saat dia punya masalah sama orang, dia mendem, dia diam, dia nutup diri, dia nerima-nerima aja, padahal dalam hatinya, nggak suka gitu ya. Nah, itu yang nggak bisa kita, biarkan, tapi kita harus bantu memfasilitasi supaya mereka bisa berbicara. Jadi tipikalnya steadiness itu kayak lebih introvert gitu nggak sih, Bu? Iya, betul. Jadi memang dia tipenya lebih diem, lebih mendem perasaan. Jadi, Hmm. misalnya dia suka nih sama pekerjaan Tere pun dia nggak akan langsung ngomong, "Eh, bagus nih pekerjaan, Tere." Hmm. Dia nggak akan ngomong gitu, dia cuma bilang, "Oh ya, mungkin makasih ya," gitu aja. Padahal dalam Hmm. hati, "Keren nih kerjaannya bagus," gitu ya. Dia nggak langsung ngungkapin perasaan. Sama halnya kalau dia nggak suka, sama halnya kalau dia merasa, dirugikan, dia juga nggak akan langsung ngomong. Memang tipikalnya lebih keep, perasaan ke diri dia sendiri. Jadi lebih susah untuk pendekatan ya, Bu, kalau Ya. misalnya buat tipe si steadiness ini. Betul, jadi memang takes time ya kalau untuk tipe orang steadiness ini. Nah, hal-hal yang memotivasi bagi steadiness ini, dia biasanya ada pengakuan kesetiaan, loyalitas, karena dia memang tipe orang yang loyal, kemudian adanya keselamatan keamanan, misalnya dia mau kerja di gedung tinggi, dia harus mastiin dulu, oke, kalau misal terjadi sesuatu, di mana sih tempat berkumpulnya, kalau misal terjadi sesuatu, saya harus pecahin apa sih buat dapat selang hazard, misalnya kayak gitu-gitu. Dia harus tahu dulu nih safety-nya, prosedurnya.
kemudian kalau ada proses, yang dalam pekerjaan dia juga harus tahu prosedurnya, sistemnya seperti apa, aktivitas yang bisa dimulai dan harus bisa selesai. Jadi buat dia nggak ada tuh pekerjaan yang nggak selesai, semuanya harus bisa diselesaikan. Nah, situasi idealnya bagi S itu adalah suasana kerja sama di antar tim, jadi saling kerja sama, kemudian ada prosedur, sistem yang praktis, ada SOP-nya, kemudian tugasnya bisa selesaikan dalam satu waktu. Dia nggak bisa modelnya yang multitasking. Oke, jam 9 sampai jam 12 saya akan ngerjain laporan untuk project A, jam 1 sampai jam 3 saya ngerjain laporan tentang project B. Nggak bisa kita ngerjain 2 jam itu project A sama B walaupun similar. Kan ada ya orang yang bisa ngerjainnya multitasking gitu ya, copy Mhm. paste misalnya antara laporan. Oh dia nggak bisa, dia harus satu waktu dalam satu tugas. Kemudian untuk sorry ini ada typo, rencana komunikasi dengan gaya S ya harusnya ya. Dia peduli dengan penerimaan penampilan, dia berpikir secara emosional, dia juga ingin mengetahui secara umum. Oke, kemudian tipe conscientiousness atau compliance. Nah, tipe yang compliance ini dia cenderung, biasanya dia lebih fokus sama tugas sama fakta daripada perasaan. Jadi dia mengikuti data-data yang ada dan ini mungkin mempengaruhi caranya berhubungan dengan orang lain karena mereka cenderung pendiam dan skeptis. Mereka mungkin melihat sifat percaya dan terbuka dari orang lain sebagai hal yang naif atau yang nggak produktif buat mereka. Sementara orang lain menganggap sifatnya seperti agak dingin, sifat tipe-tipe orang C ini. Kemudian untuk kerja efektif dengan tipikal orang yang C, sebaiknya kita menghindari pertanyaan pribadi. Jadi misalnya Terry punya tim baru nih, baru direkrut, misalnya anggaplah Bapak A gitu ya, ternyata si Bapak A ini orangnya diam, dingin gitu ya. Jadi hindari nanya langsung, "Eh, kamu sudah berkeluarga belum, Pak?" Gitu. "Eh, tinggal di mana, Pak?" Gitu. Jadi jangan langsung gitu, karena dia mungkin tipikal orang yang, menutup gitu ya, nggak mau langsung menceritakan apa adanya. Terus Belum panas gitu ya, Bu, ya? ya, butuh waktu juga ya. Jadi dia juga butuh trust juga biasanya kalau tipe C ini. Kemudian, kalau ada masalah sama tipe C, kita baiknya mencari untuk sistem eksternal atau orang yang memberikan urgensi yang diperlukan, yang bisa membantu menengahi. Jadi nggak bisa langsung berhadapan langsung, karena dia akan merasa insecure kalau langsung di-confront. Jadi pastikan ada orang ketiga yang membantu proses Mmm. menyelesaikan konflik dengan orang tipe C ini. Karena nanti kalau misalnya kita langsung ngadepin, dia akan merasa di-confront, dia akan merasa terjebak dalam situasi. Terus kemudian kalau menjadi, konflik dengan orang yang C, jadi, atasi masalah daripada berharap selesai, nggak akan bisa selesai karena tipikalnya nanti takutnya karena tadi di depan udah disebutin ya bahwa cenderung ada dendam misalnya, nanti malahan makin lama makin larut makin gede konfliknya. Jadi sebisa mungkin diselesaikan, nyatakan posisi secara objektif, misalnya, "Saya punya kendala di sini nih dengan Anda. Bagaimana cara, kita menyelesaikan ini ternyata salahnya ada di sini. Bagaimana kalau kita selesaikan dengan cara begini?" Misalnya gitu. Tapi pastikan ada orang ketiga yang membantu menengahi. Jadi hindari tampilan emosional karena mereka cenderung datar, nggak mau, nunjukin emosinya. Kalau kita nunjukin emosinya, ini akan membuat mereka nggak nyaman dan lebih cenderung mundur gitu. Ini kalau kita dalam satu tim itu ada tipe yang tadi nih, ada C, S, sama I ya. Nah, kemudian kalau kita ketemu C ini yang memotivasi, kita harus tahu bahwa mereka termotivasi dengan standar kualitas tinggi. Jadi kalau misalnya ngasih report ke orang ini atau orang ini ngerjain report, itu pasti sudah dicek sampai berkali-kali karena dia memastikan nggak ada kesalahan. Dia juga memiliki interaksi sosial terbatas karena dia fokus kepada tugas, dia memiliki kemampuan untuk detail terhadap tugas. Nah, situasi ideal untuk orang C ini, dia biasanya menyukai situasi yang ada prosedur, ada rutinitas kerja praktis, less konflik, less argumen, terus kemudian memiliki, instruksi dan kepastian bahwa mereka bisa melakukan apa yang bisa mereka deliver. Jadi misalnya, "Oke, kamu diharapkan mengerjakan laporan ini selesai pada tanggal sekian, diharapkan ngerjain yang ini, begini-begini." Dia maunya ada instruksi yang jelas dan spesifik untuk pekerjaannya. Itu situasi yang nyaman buat dia. Nah, kalau karakteristik orang seperti ini, dia peduli pendekatan yang agresif, jadi dia akan cenderung mundur kalau ada yang kayak gitu. Maka sebaiknya kita mendekati mereka secara perlahan untuk komunikasi dengan orang ini. Kalau bicara dengan dia selalu secara logis dan cari data, karena ia lebih suka segala sesuatunya itu ada datanya dan ada alasannya behind the wall itu apa gitu ya.
Jadi kemudian kita harus berdaya dengan hati-hati, biarkan mereka berpikir, bertanya, dan memeriksa sesuatu sebelum ia akhirnya bisa membuat keputusan. Nah, karena ia tipikal orang yang detail, punya standar kualitas tinggi, ia juga suka saat seseorang memperhatikan keakuratan dan ketelitiannya dalam pekerjaan. Jadi saat dia mengerjakan laporan dengan sangat baik, kita bisa puji, laporan kamu sangat baik, detail, dan akurat. Saya suka nih dengan laporan kamu seperti ini, dan on time lagi, bagus nih, keep up the good work ya, gitu misalnya. Nah, dia suka tuh seperti itu. Kemudian, jika kita butuh klarifikasi dengan yang bersangkutan, bisa kasih mereka waktu untuk menemukan jawaban untuk menjadi benar, tapi kita tetap kasih deadline-nya. Misalnya, coba tolong cek lagi laporan yang ini benar atau enggak. Saya kasih waktu sampai besok jam 4 sore ya, balik ke saya, tolong kamu konfirmasi apakah ini benar atau tidak. Misalnya seperti itu. Nah, dari yang tadi itu, berdasarkan hasil assessment-nya, kan kalau tadi kita lihat ada yang C, I, ada yang S. Ternyata dominansinya kan ada yang C ya tadi ya, karena ada 50%. Ada 2 orang dari 4 orang karyawan memiliki penyuluhan tertinggi di area C, compliance. Nah, keunggulan dari budaya C atau budaya kerja compliance ini adalah memperhatikan kualitas, akurasi, dan ketertiban. Nah, area ini menghargai standar yang tinggi, analisis yang cermat, dan diplomasi. Budaya kerja C ini biasanya dia kurang bisa menerima ide-ide baru. Jadi memerlukan adanya rasa kepercayaan di dalam tim. Tim ini loyal, tetapi hanya untuk orang yang mereka hormati, menghargai anggota yang tepat waktu, bekerja keras, dan dapat diandalkan. Tim ini mungkin bisa saja kehilangan peluang karena kehabisan waktu untuk memeriksa, meneliti, dan menganalisis setiap ide-ide baru ataupun inovasi. Jadi akibatnya adalah jadi kayak slow motion, padahal yang lain udah pada lari gitu ya, tapi kalau mereka, oke cek dulu bener nggak, kalau kita lakuin ini bisa nggak? Jadi tipikalnya nggak bisa maju sambil nabrak dinding. Kita cek dulu nih dindingnya dari bata, dari kayu, apa dari gipsum, atau dari kertas sebelum kita mau nabrak dinding itu gitu. Jadi dia harus cermat segala sesuatunya untuk tim ini. Jadi kalau punya inovasi, punya ide-ide baru harus dicek dulu segala sesuatunya sampai benar-benar bisa implementasi. Karena mereka memperhatikan kualitas, akurasi, dan ketertiban. Seperti itu kalau untuk tipe budaya yang C ya. Nah, kemudian karena tadi ya, ini contoh yang tadi saya tampilin lagi. Di sini kelihatannya dari 4 orang ada 2 yang di C, 1 di S, 1 di I. Maka itu dari budaya kelompok 4 orang ini kita sampaikan bahwa budaya kerjanya adalah tipikal C, karena mayoritas dari anggota member tersebut adalah di C. Nah, kalau kayak gini gimana sih cara perbedaannya gitu ya? Jadi kalau yang kayak tadi pertanyaan materi di depan, misalnya dia perpaduan dari I sama S mungkin nggak, I sama D mungkin nggak, mungkin. Nah, inilah contoh dari perpaduan. Misalnya dia perpaduan D dan I, maka tipikal kerja kelompoknya itu cenderung aktif, geraknya cepat, asertif, dan dinamis tipikalnya ya, yang seperti ini. Kemudian ada lagi yang orientasi pada relasi hubungan, itu ada tipikal orang yang I dan S, maka dia berelasi hubungan lebih mementingkan hubungan pertemanan, rekan bisnis daripada hasil. Kemudian kalau tipikal yang C dan S itu sistematik, prosedural banget. Jadi cenderung lebih lambat, bersikap hati-hati. Kalau tipikal yang D dan C, maka budayanya lebih orientasi pada tugas, benar-benar result oriented. No matter what, pokoknya kamu harus kirim laporan jam 5 sore ini, saya nggak mau tahu, misalnya seperti itu. Itu tipikal yang D dan C. Jadi orientasinya benar-benar pada tugas. Nah, kalau seperti ini, kita bisa beda ini dari hasil asesmen kelompoknya. Misalnya, tadi kan yang kelompok X ini ternyata I, S, dan C dalam kelompoknya ya. Nah, kalau I ini tipikalnya antusias, tindakan ada, terus tadi tantangannya lebih ke kolaborasi. Ternyata kan mereka kelompoknya mayoritas di C. 50%-nya di C, maka dia memperhitungkan ketepatan, stabilitas, dan tantangan. Maka yang kita lihat adalah area yang paling dominan, yang 50% adalah yang C. Kalau C itu gimana sih gitu ya? Nah, ini nih tipikal orang yang bekerja kalau kita dalam budaya kerja yang tim yang tipikal C atau compliance. Pastinya tipikal compliance ini dalam budaya kerja timnya harus memastikan segala sesuatu itu akurat, datanya sesuai, kesempurnaan dan juga detail dan ketepatan waktu. Pastikan pastikan kita punya janji nyerahin report tanggal sekian, maka serahin tanggal sekian. Dan mereka tipikal orang yang dapat diandalkan dalam tim itu.
Nah, hal-hal yang nggak disukai dalam tim ini biasanya adalah kalau ada yang melakukan kesalahan, ada perilaku yang tidak logis, ada keterlambatan, ada penelitian yang tidak utuh, ataupun terlalu antusias yang nggak diperlukan gitu dalam tim. Nah, kelebihannya, tim ini punya kelebihan yaitu mereka memperhitungkan resiko dengan menyeluruh. Kalau kita kasih ide, punya ide di sini, dia akan memperhitungkan resikonya dengan menyeluruh. Oke, dari sisi customer ini untungnya apa? Dari sisi kita produksi bagaimana? Kemudian quality control-nya juga akan tinggi. Kemudian mereka membuat keputusan dengan logis berdasarkan data dan proses yang sudah mereka perhitungkan sebelumnya, dan mereka memastikan akurasi, dan mereka menitik beratkan pada presisi, serta mereka juga dapat diandalkan. Mereka juga menawarkan tujuan yang jelas, aiming-nya tuh jelas, saya mau ini selesai pada kapan, saya mau proyek ini selesai kapan, hasilnya bagaimana. Kemudian kekurangannya dalam budaya kerja tim C ini apa ya gitu ya. Nah, karena mereka terlalu memperhatikan detail, mempertimbangkan segala sesuatunya, kekurangan mereka adalah terlalu banyak analisa. Karena mereka terlalu banyak analisa dan mempertimbangkan sesuatu, maka bisa jadi lewat kesempatannya karena terlalu hati-hati. Mereka juga kurang antusias dan kurang energi, jadi, kayaknya kalau kita lihat ajak ngobrol, misalnya kita udah semangat-semangat, tapi mereka cuma, "Oh iya Bu, iya Bu, iya saya bisa Bu," cuman datar gitu. Jadi kurang antusiasme dan energi mungkin ya, kelihatannya seperti itu. Sehingga, kadang-kadang bisa jadi terasa menghambat komunikasi informal, kemudian kurang berhasil menemukan suatu komunitas karena nggak bisa ngikat komunitasnya. Kemudian cenderung mengabaikan perasaan orang lain karena mereka prioritasnya adalah tugas, bukan berinteraksi dengan orang lain. Dan mereka juga cenderung terasa dingin dan menutup diri dari luar tim ya. Jadi cenderung bergaulnya sama yang satu tim itu aja. Oke, kalau kita kerja di budaya kelompok C, terus harus gimana ya gitu ya. Nanti bisa didiskusiin lagi misalnya keuntungan kerugiannya apa dalam kelompok kita dengan tadi yang udah dibahas tadi ya, bisa dipertimbangkan nih dengan departemen kita, kelebihannya, kekurangannya apa nih kalau kita punya budaya seperti ini. Misalnya kita departemen finance gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Oh, pasti bagus dong buat finance karena tipikalnya detail, spesifik, presisi gitu ya. Kemudian bagaimana sih apa yang mendukung untuk keberhasilan kelompok? Nah, keberhasilan adalah data-data yang aktual, misalnya ngumpulin invoice harus tepat waktu, ngumpulin billing semua tepat waktu, pastiin tanggal dan nomor billingnya sama, itu bisa membantu kesuksesan kelompok finance, misal departemen finance. Kemudian apakah kita udah ngambil risiko yang cukup? Nah, nanti bisa dipertimbangkan nih kira-kira untuk kedepannya bisa apalagi sih yang dilakuin biar lebih baik gitu ya. Ini contoh diskusi saat kita sudah mengenali budaya dalam tim kita. Nah, ini juga ada kertas kerja DISC, tapi ini mungkin saya nggak bahas, nanti bisa dibahas, kalau teman-teman diskusi dengan tim masing-masing, ini bisa take away buat teman-teman. Bisa komunikasiin dengan tim masing-masing, contohnya adalah misalnya kita punya rekan nih, saya nomor satu, rekan saya nomor 2 misalnya. Saya tipikal orang yang I misalnya, ciri umum saya apa? Oh, talkative, ceria misalnya, terus optimis. Nomor 2 rekan saya ternyata tipikal orang yang, S misalnya steadiness, oh dia harus, cenderung lihat, apa prosedur atau apa kayak gitu-gitu. Kemudian bagaimana sih value saya dan value rekan saya. Kemudian bagaimana sih supaya saya bekerja lebih efektif dan buat rekan saya bagaimana cara kerja lebih efektif. Kemudian apa ketakutan saya dan apa kira-kira ketakutan teman saya. Ini bisa dibawa oleh Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian untuk dipelajari antara kita dan teman kita. Karena kalau lewat DISC kan itu lewat alat tes yang harus background psikologi, tapi ini saya kasih take away yang kira-kira bisa buat gambaran nih, buat Bapak, Ibu, dan peserta hari ini, untuk mengenali tim kita masing-masing untuk membentuk power team. Ya, ini ada 2. Nah, kemudian gimana sih cara kita membangun tim yang efektif? Tentu saja tim itu kita harus bekerja dengan efektif dan efisien bersama-sama untuk memastikan proses pembelajaran organisasi secara inovasi dan action itu bisa tercapai gitu ya. Ini saya mengambil dari Clutterbuck David. Nah, secara singkat untuk lihat nih seberapa efektif tim kita, seberapa sih kita, cukup bekerja sama dengan baikkah, kita cukup kolaboratifkah, kita tetap cukup saling suportifkah gitu ya. Nah, ini bisa ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa tanyakan satu sama lain di dalam tim. Memang ini karena kita profiling tim, maka saya berikan handout juga tim check-in, jadi untuk tahu apakah
Contohnya pertanyaannya, kita secara umum mengetahui nggak perasaan rekan kita tentang satu masalah? Misalnya saat report, ternyata data pendukung untuk reportnya nggak lengkap. Kira-kira perasaan si A bagaimana, perasaan si B bagaimana, perasaan si C bagaimana terkait dengan report ini. Kemudian apakah kita bisa menyampaikan perasaan kita secara terbuka atau enggak kepada tim. Kalau kita merasa kalau mostly jawaban ini bisa dibilang tidak gitu ya. Secara umum mengetahui perasaan rekan dalam tim? Tidak. Apakah kita bisa bicara secara terbuka dengan tim? Tidak. Apakah kita mampu mengelola konflik dalam tim dengan percaya diri dan secara positif? Tidak. Kalau mayoritas pertanyaan ini tidak, berarti something wrong dalam kelompok. Something wrong dalam tim kita. Nah, itu yang harus kita cek secara umum. Kalau mostly di sini ada iya, 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 berarti kita udah cukup efektif, udah cukup bisa berkolaborasi. Kalau misalnya tidak, nah itu harus digali lagi kenapa masalahnya, apa konfliknya, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, ini cara untuk kita mendapatkan power team, kita bilangnya ya, menciptakan tim DSC yang unggul. Saat kita sudah kenal karakter dari tim kita masing-masing, misalnya ada karakter tipe D, tipe I, tipe S, tipe C, perpaduannya dari tim kita gitu ya. Terus kemudian kita mengakui bahwa oh mayoritas tim kita ternyata tipikalnya tipe yang D misalnya. Kekuatannya apa? Oh mengawasi, terkemuka, pelopor gitu ya. Dia bisa paling terdepan, bisa memimpin gitu ya. Perilaku tempat kerjanya adalah efisien, sibuk, mengarahkan. Nah, ini udah saya buat kayak semacam profiling umum dulu. Nanti Bapak atau Ibu peserta bisa tulis ini nama anggota yang ada di tipe ini siapa. Sehingga saat kita memberikan tugas, kita bisa tahu tipikalnya mereka seperti apa, tugas apa yang paling sesuai, dan kira-kira bagaimana cara menyelesaikan paling efektif, itu dia baiknya berpartneran dengan siapa. Nah, kita bisa lihat dari sini saat kita sudah mengenal masing-masing setiap tipe. Misalnya kita tahu nih, tipe D itu tipenya mengawasi. Kalau kita butuh laporan keuangan, misalnya kita punya project untuk event, misalnya seperti sekarang nih, event webinar. Kita perlu event webinar, oke, budgetnya sekian, terus kita ada bagi bagian peserta sekian gitu ya, harus cari peserta. Nah, untuk yang cari peserta, misalnya kita pengen untuk tipe I, yang bisa membujuk, memotivasi, menghibur, atau pokoknya bisa membantu orang, mengundang orang untuk join ke webinar, untuk join ke seminar. Nah, kalau tipe D apa? Tipe D dia berarti yang membuat perencanaannya, timeline-nya bagaimana, konsepnya bagaimana, big picture-nya apa gitu ya. Kemudian tipe C-nya ini mungkin tipe yang menyusun agendanya, menyusun materinya, misalnya kayak gitu. Nah, tipe S ini yang memastikan segala sesuatunya berkolaborasi dengan baik dan bisa terlaksana, misalnya seperti itu. Jadi ntar bisa di take away ini, nanti diisi perkiraannya kira-kira tim kita seperti apa di kantor masing-masing. Nah, saya juga berikan the arrow. The arrow ini adalah untuk membantu kita memahami goals kita ke depannya untuk membangun tim yang lebih efektif. Jadi kita aiming dulu nih. Pertama aiming kita sekarang mau jadi tim yang seperti apa sih gitu ya. Kita sejauh ini udah capai goals kita atau belum ya gitu ya. Atau KPI kita udah bener nggak sih kita on the right track atau enggak. Kita cek realitinya. Kalau kita udah punya aiming, oke kita mau capai goal 100%. Nah, realitinya gimana? Leisure gimana? Udah capai belum? Terus kemudian reality sekarang apakah kita punya kompetensi yang membutuhkan atau enggak misalnya gitu ya. Reflection. Nah, apa sih kesalahan yang kita pernah buat kemarin? Apa sih yang bisa kita lakukan dengan lebih baik gitu ya? Option alternatif apa yang bisa kita ambil, terus kemudian way forward. Kemudian kalau kita bisa mempertimbangkan option-option itu tadi, kemudian kita bisa melanjutkan option yang kita udah pilih dan bisa berusaha untuk mencapai goals yang kita inginkan. Ini bisa di take away juga. Apa sih yang kamu inginkan sebagai tim? Bisa ditulisin di sini di breakdown aja. Kemudian realitinya bagaimana, apa yang terjadi dalam tim. Reflection, bagaimana sih perbedaan antara aim sama realitinya gitu ya. Kemudian apa alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh tim. Misalnya, oh ternyata laporan kita selalu telat karena dikerjakan oleh I. Oke, kita ganti. Sekarang laporan dikerjain nama S, misalnya seperti itu. Atau laporan dikerjain nama C yang bisa lebih faktual dan bisa ngitungin data gitu ya. Nah, itu yang bisa kita alternatifkan gitu misalnya. Kemudian kita pastikan itu terjadi dan committed antar semua anggota tim untuk memastikan tim yang efektif dan efisien. Oke, itu dari saya Mbak Tere. Do you have any question teman-teman? Silakan. Mbak Tere suaranya belum kelihatan. Oh ya, nah jadi
Sorry salah pencet ya. Oke. Nah, jadi, akhirnya ada beberapa pertanyaan, Oke, Bu Manda. Kan yes. tadi kita udah bahas ya kalau tipe itu kan ada 4 D, E, Mhm, F, C. Nah, mhm, mungkin nggak sih dengan bertambahnya usia atau, how we grow as a person, bisa nggak sih, sifat kita itu tuh berubah? Atau kalau udah D, ya udah pasti D sampai sampai akhir hayat tuh D gitu. Apa ada possibility untuk karena lama di sini atau misalnya tadi kan kita cara kerjanya ngikutin yang porsi karakteristiknya lebih banyak tuh. mhm, Misalnya aku kebanyakan kerja sama yang C ini karena tim aku empat-empatnya C, gue I sendiri gitu. Nah, mhm. apakah lama-lama aku yang I ini bisa berubah jadi ke arah C gitu? Betul, jadi gini, secara sifat kalau tadi kita lihat yang iceberg tadi ya, itu Mm-mm. sifat itu nggak akan bisa berubah dalam waktu singkat, nggak akan Mm-mm. bisa berubah mendadak. Tapi ada kemungkinan bisa bergeser sedikit demi sedikit. Kayak batu, kalau kita ketetesan air, batu pun lama-lama bisa bolong. Sama Mm-mm. halnya dengan sifat. Kalau kita menghadapi situasi yang cenderung menantang kita, cenderung terus-menerus membuat kita harus bisa berinovasi, itu bisa jadi ada pergeseran sifat, tapi mungkin nggak terlalu banyak. Jadi Mm-mm. misalnya dia tipikal orang yang DI misalnya, dominance dan influence gitu ya. Dia orangnya ceria, hai 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 gitu ya ketika masuk ruangan, tapi dia juga strict. Oke, saya maunya A, B, C. Saya maunya laporan kamu selesai tanggal sekian. Nggak mau tahu gitu. Tapi saat dia masuk ke sebuah organisasi, misalnya LSM, let's say, LSM itu mungkin nggak cenderung strict. LSM itu cenderung let it flow aja. Nah, dia bisa gerah saat masuk ke situasi seperti itu. Yang dia tadinya strict, mungkin dominansinya jadi berkurang, Mm-mm. menjadi lebih banyak I-nya. Nah, bisa seperti itu. Jadi memang tergantung situasi kondisi di area kerjanya dia seperti apa, yang kemudian bisa membentuk individu ini menjadi memang personality-nya seperti itu atau ada pergeseran Oke, gitu. jadi masih possible ya, Masih Bu, bisa untuk possible. dia geser dari Iya, karakter satu ke karakter lain. Nah, terus iya. aku juga punya pengalaman nih, Mhm, kan kalau kita di tim kita suka kayak pinjem-pinjeman barang gitu ya. Tapi ada satu one of my team itu orangnya tuh rapi banget, tersik banget gitu. Tiba-tiba one day aku tuh mau pinjem stationery dia, Bu. Jadi aku mhm, ambil aja dari meja dia mmm, stationery-nya. mhm. Tiba-tiba besoknya dia tuh marah besar karena kayak kenapa meja gue jadi berantakan gara-gara lu kata gitu. Mhm, Nah mhm. kalau tipe yang kayak gini tuh kira-kira dia tipe apa tuh Bu? Mhm, mhm. Nah, tipikal ini mungkin dia kemungkinan besar adalah tipikal compliance atau steadiness. Kenapa? Karena mereka tipikal orang yang apa-apa harus struktur, tertata, dan dia memastikan segala sesuatunya tertata untuk bisa dia capai dengan mudah. Karena dia mau situasinya udah dia kenal, dia udah tahu gitu. Nah, tipikal orang ini biasanya dia orangnya detail ya orangnya ya, terus Mm-mm. cenderung menutup diri, diem tapi dia bisa melawan marah saat situasi tidak sesuai dengan situasi yang dia kenal. Makanya dia marah waktu Mbak Tere pinjam stationery-nya tapi nggak kayak semula gitu. Dia ngeliat Uh-uh. pas balik ke mejanya, "Ih kok berantakan?" gitu ya, dia bisa komplain marah-marah, padahal dia tipikal orang yang diem sebenarnya, tapi saat dia menghadapi situasi yang berubah, nah Uh-uh. itu akan memberikan tantangan buat dia, bisa menjadi pencetus buat dia sehingga dia menjadi apa ya, menjadi titik untuk, tekanan buat dia, menjadi stres gitu, menjadi situasi yang membuat dia unhappy, gitu. Karena dia Oh. merasa berubah kan situasinya, mejanya nggak sesuai sama waktu dia tinggalkan misalnya gitu. Jadi dia Uh-uh. nggak ngerasa kalau mejanya berubah buat dia itu bisa membatasi atau menjadi halangan untuk dia menjadi produktif di hari tersebut, makanya dia jadi marah gitu. Oke, kalau tipikal yang dari 4 itu yang susah untuk beradaptasi itu yang tipe yang mana Bu? Tadi itu yang S ya? Yang dia memang butuh waktu untuk beradaptasi. Jadi untuk perubahan itu nggak mudah, gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan Q&A-nya sampai di situ aja. Oke. Nah, jadi buat teman-teman dan para peserta yang nanti nonton pre-recorded ini karena nggak bisa join di Sabtu yang pagi ini, jangan lupa bisa nanti Bu Manda boleh share PowerPoint-nya yang tadi biar bisa diisi sama para peserta untuk keynote-nya dan quiz-quiznya. Pasti yang nggak nonton nyesel banget.
Dan kalau mau tanya-tanya ke Bu Manda gimana, boleh tinggal add connection Bu Manda di Swapcard atau visit juga LinkedIn-nya ya Bu ya. Boleh, iya betul. Bisa juga via email psikolokantor@gmail.com. Nah, itu udah dikasih semua, take away keynotes-nya, kuisnya, kontaknya. Jadi kurang apa lagi ya Bu, kalau sampai nggak punya power team abis nonton sesi ini kebangetan deh. Bisa juga lewat Oke. IG ya, nanti kapan-kapan lihat di IG-nya. Oh ya benar, Psikolog jangan lupa di kantor. follow ya psikolog kantor teman-teman. Mungkin sampai di sini sesi kita Baik. untuk team profiling Unleash Your Power Team. Kita berharap nanti setelah tulis-tulis keynote-nya bisa belajar dari PowerPoint-nya Bu Manda dan bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Manda, kita semua bisa punya power team. Jadi SDM-nya bukan sembarang SDM lagi ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Terima Manda atas kasih. kesempatan dan waktunya di hari Sabtu ini. Walaupun weekend dan long weekend ya, kita isi dengan yang bermanfaat. Iya. Thank you Tere, thank you semuanya. Makasih, Bye, have a good makasih. day. Assalamualaikum. Bye-bye.